Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dari kelas reguler semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul penelitian hubungan minat dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Oke, lanjut ke latar belakang masalah. Keluarga mempunyai peranan dan tanggung jawab utama atas perawatan dan pelindungan anak sejak bayi hingga remaja. Pengenalan anak kepada kebudayaan, pendidikan, nilai, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat dimulai dalam lingkungan keluarga terdahulu. Oleh karena itu, orang tua harus mampu menjadi tauladan bagi putra-putrinya. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak sebelum anak itu mengenal lingkungan luar. Maka orang tua harus memberikan perhatian yang cukup atau lebih kepada anaknya agar ia memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Orang tua yang terdiri dari bapak dan ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Karena untuk perkembangan kepribadian anak-anak yang sempurna dan serasi, mereka harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam satu iklim kebahagiaan, penuh kasih sayang dan pengertian. Keluarga juga merupakan lembaga sosial yang paling kecil, yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dari beberapa fungsi keluarga, salah satunya adalah memberikan pendidikan yang terbaik, yakni pendidikan yang mencakup pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak, yaitu potensi fisik, potensi nalar, dan potensi nurani. Dengan pendidikan yang utuh tersebut akan mengembangkan kualitas kepribadian anak dan mampu mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya secara menyeluruh, dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri yang demikian sebenarnya yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang, yakni kualitas sumber daya manusia yang meliputi kualitas yang kuat, produktivitas yang tinggi, kepribadian yang tangguh, kesadaran sosial yang sangat besar, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang paling penting. Lalu kehangatan dan rasa aman merupakan dasar berkembangnya hubungan emosional yang baik antara orang tua dan anak. Selain itu, hubungan yang penuh perhatian dan stimulus sangat dibutuhkan oleh perkembangan yang sehat bagi anak. Siti Rahayu Hadiono 1999 halaman 98. Perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap anak sangat diperlukan karena orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Perhatian yang cukup dari orang tua terhadap anak-anaknya dapat menghasilkan sebuah perilaku yang positif, karena segala tingkah lakunya selalu mendapat arahan dari orang tua. Timbulnya minat untuk belajar pada individu berasal dari dalam diri individu. Kemudian individu mengadakan interaksi dengan lingkungan yang menimbulkan dorongan sosial dan dorongan emosional. Juga adanya pengaruh perhatian orang tua. Anak-anak akan berkembang ke arah kedewasaan dengan wajar di dalam lingkungan keluarga. Segala sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ayah dan ibu merupakan pendidik dalam kehidupan yang nyata, dan pertama sebagai sikap dan tingkah laku orang tua akan diamati oleh anak, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai pengalaman bagi anak yang akan mempengaruhi pendidikan selanjutnya. Pada kenyataannya, masih ada orang tua yang menganggap ketika menyerahkan anaknya ke sekolahan, maka tanggung jawab sepenuhnya terletak pada sekolah yang bersangkutan, dan orang tua sudah tidak lagi memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya. Pendapat seperti itulah yang menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian berupa bimbingan di lingkungan keluarganya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti adakah hubungan antara tingkat perhatian orang tua dan minat belajar dengan prestasi belajar pada siswa kelas 10 MA YPI Cikoneng. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini peneliti membagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tingkat perhatian orang tua siswa kelas 10 MA YPI Cikoneng. Yang kedua adalah bagaimana minat belajar siswa kelas 10 MA YPI Cikoneng. Dan yang ketiga adalah apakah ada hubungan antara tingkat perhatian orang tua dan minat belajar dengan prestasi belajar pada siswa kelas 10 MA YPI Cikoneng. Selanjutnya ada metode dan teknik penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah MA YPI Cikoneng, Kecamatan Ciparai. Lalu sampel penelitiannya adalah mengambil dari anak-anak kelas 10 MA YPI Cikoneng. Lanjut ke populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sedangkan sampel menurut Ari Kunto adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Dengan kata lain bahwa metode sampel yaitu metode penentuan subjek dengan cara mengambil beberapa subjek sebagai sampel dari populasi yang ada. Lalu ke teknik pengumpulan data adalah yang pertama saya mengambil metode observasi, di mana metode observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Itu menurut Sutrisno Hadi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi fisik yang meliputi lokasi, gedung, ruang kelas, ruang guru, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Lalu kedua ada metode dokumentasi, yaitu suatu cara menghimpun data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, dan bagan lain sebagainya. Lalu ada metode angket. Tentu saja ini pasti metode akan selalu dipakai dalam penelitian kuantitatif, karena metode ini digunakan untuk mengungkap data singkat atau tingkat perhatian orang tua dan tingkat pengamalan pelajaran si siswa yang nanti akan terlihat pada hasil belajar si siswa tersebut. Lalu untuk teknik analisis data, yang pertama kita ada analisis instrumen. Analisis instrumen adalah analisis untuk menguji apakah instrumen tersebut layak atau tidak sebagai alat ukur penelitian. Lalu ada analisis daya beda, lalu ada analisis validitas, dan yang terakhir ada analisis reliabilitas. Lanjut ke kajian teori atau landasan teori. Yang pertama itu adalah pengertian belajar. Belajar adalah suatu karya yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat, bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan siswa dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kata belajar itu sendiri terkandung di dalamnya pengertian dari kata belajar. Itulah yang perlu diketahui dan dihayati. Menurut Gary dan Kingsley, dalam Sunario Kartadinata dan kawan-kawan menyatakan bahwa belajar adalah proses tingkah laku atau dalam arti luas ditimbulkan atau diubah menjadi praktek dan latihan. Sedangkan menurut Muhammad Surya menyatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku secara keseluruhan
sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar secara tradisional diartikan sebagai upaya menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Pengertian belajar yang lebih modern diungkapkan Morgan dan kawan-kawan dan dalam Mulyani Sumantri dan Joha Permana. Belajar sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai latihan dan pengalaman. Definisi yang kedua ini memuat dua unsur penting dalam belajarnya, yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku dan kedua perubahan yang terjadi adalah terjadi karena latihan atau pengalaman. Lanjut ke ciri-ciri belajar. Dari beberapa pengertian belajar tersebut, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini Muhammad Surya mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional, perubahan yang berkesinambungan, perubahan yang fungsional, perubahan yang bersifat positif, perubahan yang bersifat aktif, dan perubahan yang bersifat permanen. Lanjut ke prestasi belajar. Menurut Jalal, bahwa prestasi belajar siswa adalah gambaran kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau dikerjakan. Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu proses belajar yang telah dilakukan. Sehingga untuk mengetahui suatu pekerjaan berhasil atau tidak diperlukan suatu pengukuran. Pengukuran adalah proses penentuan luas atau kuantitas sesuatu. Itu menurut Nurkancana. Prestasi belajar juga ditunjukkan dengan skor atau angka yang menunjukkan nilai-nilai dari sejumlah mata pelajaran yang menggambarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa, serta untuk dapat memperoleh nilai digunakan tes terhadap mata pelajaran terlebih dahulu. Prestasi belajar sebagai hasil dari proses belajar siswa biasanya pada setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran yang disajikan dalam buku laporan prestasi belajar siswa atau rapot. Rapot merupakan perumusan terakhir yang diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi belajar. Lalu lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama ada faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajar tersebut. Faktor ini dapat dibedakan juga menjadi dua kelompok, yaitu faktor fisiologis, di antaranya ada kesehatan badan, terus ada panca indera, lalu ke faktor psikologis, antaranya intelijensi si siswa tersebut, sikap, motivasi si siswa tersebut. Lalu ada faktor eksternal. Selain faktor-faktor yang di dalam diri siswa atau internal, ada hal-hal di luar diri yang mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih, antara lain faktor lingkungan keluarga. Terus faktor lingkungan keluarga pun dibagi, yaitu sosial ekonomi keluarganya, pendidikan orang tuanya, perhatian orang tua, dan suasana hubungan antara anggota keluarga. Lalu ada faktor lingkungan sekolah, dibagi lagi menjadi faktor sarana dan prasarana, lalu kompetensi guru dan siswa, kurikulum dan metode mengajar, ini yang sangat penting. Lalu ada faktor lingkungan masyarakat, dibagi juga faktor sosial budaya dan partisipasi terhadap pendidikan. Lalu ke minat. Minat dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi
prasangka dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Lalu kondisi yang mempengaruhi minat itu sudah jelas, ada status ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, dan yang terakhir adalah dari faktor-faktor utama yang mempengaruhi seseorang menurut kondisi pekerjaannya, sistem pendukung, dan pribadi si siswa tersebut. Cara menimbulkan minat itu ada 3, yaitu membangkitkan suatu kebutuhan, menghubungkan dengan pengalaman yang lampau, dan memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik. Lalu ke poin selanjutnya adalah tingkat perhatian orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek. Dan perhatian merupakan suatu pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Dapat disimpulkan bahwa tingkat perhatian orang tua adalah tingkat sejauh mana orang tua dalam membimbing dan bertanggung jawab mendidik anak agar mempunyai sikap keagamaan yang baik. Orang tua adalah seseorang yang dewasa yang mempunyai tanggung jawab atas putra-putrinya dan ia sebagai panutan serta tauladan dalam tingkah laku. Macam-macam perhatian, yaitu perhatian spontan, perhatian tidak spontan, perhatian yang sempit, dan perhatian yang luas. Terima kasih, sekian pemaparan dari proposal judul saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.